Pagi itu, 23 November 1981, suasana di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta tidak berbeda dari biasanya. Hiruk-pikuk kendaraan melintas, orang-orang terburu-buru menuju kantor, namun dua satpam dari PT Garuda Mataram Motor menyadari ada sesuatu yang aneh. Di depan gedung Artaloka, mereka mencium bau busuk menyengat dari dua kardus besar yang tergeletak di trotoar. Kardus itu tampak biasa, tapi baunya membuat siapapun mual. Kecurigaan mereka membuat salah satu satpam melapor pada polisi lalu lintas di dekat lokasi. Sayangnya, laporan itu tidak ditanggapi serius. Polisi hanya mengira kardus itu berisi sampah busuk. Kardus pun dibiarkan begitu saja, hingga akhirnya dua gelandangan yang penasaran membuka kardus tersebut. Apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk merinding. Di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia. Kardus pertama berisi kepala dan 13 potong tulang besar dengan daging yang sudah dipisahkan. Sedangkan kardus kedua berisi potongan organ tubuh termasuk paru-paru, hati, limpa, serta daging yang sudah dicincang rapi. Beberapa bagian tubuh seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki masih utuh. Sementara organ tertentu seperti anus, kantong kemih, dan pankreas hilang sama sekali. Penemuan ini langsung mengguncang Jakarta. Warga yang mendengar kabar berbondong-bondong datang, menutupi mulut mereka karena bau anyir darah bercampur busuk yang menusuk. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama kasus Setiabudi 13, mengambil nama jalan tempat ditemukannya jasad tersebut. Potongan tubuh segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk dilakukan otopsi. Ahli forensik terkenal, Dr. Abdul Munim Idris, ditugaskan memimpin pemeriksaan. Dari hasil otopsi, terungkap bahwa pembunuhan ini bukan dilakukan oleh orang sembarangan. Potongan tubuh menunjukkan bekas mutilasi sistematis. Luka-luka di dada, perut, dan punggung dipotong dengan rapi, seolah-olah dilakukan seseorang yang paham benar anatomi manusia. Uni memperkirakan mutilasi dilakukan oleh lebih dari satu orang, membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dengan alat yang tajam. Cara pemotongan bahkan membuat Munim menyamakannya dengan proses memanggang kambing guling, karena tulang dipisahkan dari daging dengan presisi yang menyeramkan. Korban diperkirakan seorang pria muda berusia 18 hingga 21 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm, tubuh agak gemuk, dan memiliki kondisi medis fimosis. Waktu kematian diperkirakan 1-2 hari sebelum jasad ditemukan. Tubuh korban juga tampak dibersihkan dengan air setelah dimutilasi, karena organ dalamnya tidak banyak mengandung darah. Yang membuat kasus semakin aneh, beberapa organ hilang, seolah diambil dengan sengaja. Apakah ini sekedar mutilasi kejam atau ada motif lain, mungkin ritual atau pesan tertentu? Setelah otopsi, polisi mengumumkan ciri-ciri korban ke publik. Ratusan keluarga mendatangi rumah sakit, membawa laporan kehilangan kerabat. Namun anehnya, tidak ada satupun yang cocok dengan sidik jari, wajah, maupun telapak tangan korban. Polisi sempat yakin identifikasi akan mudah, sebab beberapa bagian tubuh masih utuh, termasuk wajah. Namun, hasilnya nihil. Korban tetap tak teridentifikasi. Hingga tanggal 27 November 1981, jasad korban akhirnya dimakamkan di TPU Tegalalur, Jakarta Barat, tanpa nama, hanya sebagai jenazah tak dikenal. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin di kota besar seperti Jakarta, ada seorang pria muda hilang tapi tak ada keluarga atau kerabat yang mencari? Media pun mulai berspekulasi. Apakah korban adalah imigran gelap, buruh tanpa identitas resmi, atau seseorang yang memang sengaja dihapus jejaknya? Misteri identitas korban ini menjadi salah satu alasan kenapa kasus Setiabudi 13 begitu membekas di ingatan publik. Berdasarkan penyelidikan, diperkirakan korban dibunuh pada 21 November 1981 malam atau dini hari 22 November, 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Lokasi penemuan, tepat di depan gedung Artaloka, adalah salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta. Keberanian pelaku menaruh dua kardus besar di tempat terbuka tanpa terlihat jelas menambah kejanggalan. Dalam kardus, selain potongan tubuh, juga ditemukan plastik bekas belanja, kertas koran, serta bekas pembungkus dari toko buku. Polisi mencoba melacak asal barang-barang tersebut, tapi hasilnya buntu.
tidak ada bukti jelas yang mengarah pada pelaku. Yang menambah misteri, pemotongan tubuh dilakukan di tempat lain, bukan di lokasi penemuan. Artinya, pelaku harus punya tempat khusus untuk memutilasi jasad selama berjam-jam, lalu membawanya dengan kendaraan ke Setiabudi. Mengingat bobot 2 kardus besar yang berisi potongan tubuh, jelas ini bukan pekerjaan satu orang lemah. Media massa segera menjadikan kasus ini berita utama. Surat kabar, majalah, hingga siaran radio membicarakan Setiabudi 13 dengan intens. Rumor bermunculan. Ada yang percaya korban terkait dengan perkara politik. Ada pula yang meyakini mutilasi ini berkaitan dengan ritual mistis karena beberapa organ hilang. Beberapa teori menyebut pelaku adalah orang terlatih, mungkin dokter, jagal, atau anggota militer, karena cara potongannya sangat rapi. Sementara sebagian masyarakat percaya kasus ini sengaja ditutupi karena melibatkan orang penting. Polisi memang melakukan penyelidikan intensif, tapi dalam beberapa bulan, perhatian publik mulai beralih ke isu-isu lain. Tidak ada tersangka, tidak ada bukti baru. Kasus yang semula menjadi headline berubah menjadi misteri tak terpecahkan, dengan berbagai spekulasi liar yang terus hidup dalam cerita masyarakat. Kasus Setiabudi 13 meninggalkan trauma mendalam. Warga Jakarta ketakutan karena sadar bahwa ada pelaku mutilasi kejam berkeliaran bebas. Masyarakat juga marah karena aparat dinilai lambat merespon laporan awal Satpam. Seandainya polisi bertindak cepat, mungkin kardus tidak sampai dibuka oleh gelandangan dan penanganan lebih terkontrol. Ahli forensik Muni Mitri sendiri menyebut kasus ini sebagai salah satu yang paling sadis sepanjang karirnya. Ia menegaskan bahwa pelaku sangat profesional dalam memotong tubuh, sesuatu yang jarang ia temui. Sayangnya, waktu terus berjalan tanpa hasil. Publik pun mulai menerima bahwa Setiabudi 13 adalah cold case, kasus dingin yang tak akan pernah terpecahkan. Tetapi bayangan kardus misterius di trotoar Sudirman itu tetap membekas di benak mereka yang hidup di era tersebut. Selama proses penyelidikan, polisi mencoba menelusuri saksi-saksi di sekitar lokasi. Beberapa pedagang kaki lima dan warga sekitar Jalan Sudirman mengaku tidak melihat siapapun yang menurunkan kardus di depan gedung Artaloka. Hal ini aneh, mengingat jalan tersebut tidak pernah sepi, terutama pada malam hari. Polisi menduga kardus diturunkan menggunakan mobil pada dini hari ketika lalu lintas relatif lengang. Namun, pada tahun 1981, CCTV belum banyak digunakan di Jakarta. Artinya, tidak ada rekaman visual yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku. Ada juga saksi yang mengaku melihat sebuah mobil berhenti sebentar di kawasan tersebut malam sebelumnya. Namun, keterangannya simpang siur. Sebagian menyebut sedan, sebagian lagi menyebut kendaraan bak terbuka. Informasi ini tidak pernah diverifikasi lebih lanjut. Penyelidikan sempat menyasar ke beberapa rumah potong hewan dan klinik medis, karena diduga pelaku adalah seorang yang terbiasa memotong daging atau memahami anatomi manusia. Namun, hasilnya nihil. Setiap petunjuk terasa seperti buntu. Seiring berjalannya waktu, saksi-saksi pun mulai enggan bicara karena takut. Situasi ini membuat kasus semakin gelap, meninggalkan jejak samar yang seakan sengaja dihapus. Hingga kini, lebih dari 40 tahun berlalu, kasus Setiabudi 13 tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal di Indonesia. Identitas korban tak pernah diketahui, pelaku pun tak pernah ditemukan. Banyak pertanyaan masih menggantung. Mengapa tidak ada yang mengenali korban? Mengapa beberapa organ tubuh hilang? Apakah ada motif politik, ritual, atau hanya kejahatan sadis semata? Teknologi forensik ini jauh lebih maju dibanding tahun 1981 dengan DNA dan data biometrik. Mungkin kasus ini bisa diungkap jika sampel masih tersimpan. Namun hingga hari ini, belum ada kabar lanjutan dari kepolisian. Kasus Setiabudi 13 akhirnya hidup sebagai legenda urban Jakarta, kisah seram nyata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kasus Setiabudi 13 kini tak hanya dipandang sebagai kriminal murni, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah urban Jakarta. Ceritanya kerap muncul di buku kriminal, forum-forum diskusi, hingga kanal YouTube yang membahas misteri dan horor. Kisah kardus berisi potongan tubuh di tengah jantung ibu kota menjadi simbol betapa brutal dan misteriusnya sisi gelap kehidupan kota besar. Dalam literatur forensik, kasus ini sering dijadikan contoh mutilasi paling rapi dan terencana di Indonesia. Sementara dalam budaya populer,
Setiabudi 13 menjadi inspirasi cerita fiksi, urban legend, bahkan kisah horor yang terus dibicarakan. Yang menyedihkan, hingga kini, korban masih tidak punya nama. Ia hanya dikenal sebagai korban Setiabudi 13, tanpa identitas, tanpa keluarga yang menuntut keadilan. Sosok pelaku juga tak pernah tersentuh hukum. Bagi sebagian orang, kasus ini hanyalah sejarah kelam. Namun bagi yang lain, Setiabudi 13 adalah peringatan bahwa ada banyak misteri yang tidak pernah bisa dijawab, meskipun dilakukan di tengah ibu kota besar dan disorot oleh publik. Kasus ini akhirnya menjadi warisan misteri yang akan terus hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia.